tentang apa? Tentang permohonan fasilitas penyelesaian tanah atas nama perusahaan yang dilakukan oleh Permohonan fasilitas, diulangi Bapak. permohonan untuk menjadi fasilitator untuk menyelesaikan permasalahan tanah atas nama perusahaan. Sebagai fasilitator ya Pak ya, atas permasalahan tanah yang dimiliki oleh Pak Kursani, Ya. gitu ya. Karena yang bersangkutan saksi adalah wakil ketua komisi 1 Pada saat itu. Sebagai fasilitator antara Pak Kursani dengan Pemprov Kalsel, gitu ya. Sebagai anggota komisi 2 ya Pak ya. Komisi 1. Anggota komisi 1. Waktu ya Pak ya. wakil. Ya, silakan. Saksi waktu itu pernah menerima permohonan fasilitas untuk menyelesaikan permasalahan atas nama perusahaan dari kuasa hukum Pak Kursani. Ada surat permohonan tanggal 22 Februari yang intinya meminta kepada TPRI Provinsi Kalimantan untuk memfasilitasi terhadap sengketa tanah antara pemuda atas nama Kursani dengan pemerintah provinsi Kalimantan. Kemudian setelah ada permohonan itu dari komisi 1 baru surat yang ketua dewan ya. Surat tersebut masuk dengan secara institusi ke Ketua Dewan Perwakilan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan dan oleh Ketua DPRD didiskusikan kepada Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan yang menangani bidang hukum dan pemerintahan untuk memfasilitasinya. Ini yang ini mungkin PT1, PT2 Bang Sedang. Setelah tadi ada disposisi dari Ketua DPRD, kemudian dilaksanakan Ya, upaya untuk penyelesaian permasalahan tanah ini. ya. Nah, bisa saudara saksi ceritakan bagaimana kronologi ini? Mengacu pada surat permintaan tadi tanggal 22 Februari, maka tanggal 10 Maret kami laksanakan rapat dengan pendapat antara pemohon yang pada saat ini menggugat atas nama Kursani yang diwakili oleh pengacara dengan Biro Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan bertempat di ruangan kami Komisi 1 DPRD Kalimantan. Dari pertemuan tersebut, setelah dilakukan ekspos dan pembahasan, maka kami dapat menyimpulkan bahwa menurut pemerintah provinsi yang saat itu diwakili oleh Biro Umum, lahan untuk kepentingan perkantoran Provinsi Kalimantan adalah seluas 500 hektar. Dari 500 hektar itu sesuai dengan tahapan mulai tahun 2006 sampai dengan 2009 telah dilakukan penggantian seluas 476 hektar, yang artinya bahwa lahan untuk area perkantoran itu tersisa sebanyak 24 hektar. Perkembangan selanjutnya sampai dengan pertemuan 10 Maret tersebut ada 72 pemohon yang mengklaim terhadap lahan yang dalam area 500 hektar itu belum dibayar. Nah, dari 72 itulah maka menurut pertemuan kami tanggal 10 itu lahan yang belum dibayar itu membengkak menjadi 89, sekian hektar.
Nah, dengan kondisi seperti itulah maka kami melakukan satu langkah. Pertama, kami meminta kepada Biro Umum agar melakukan verifikasi ulang terhadap 72 pemohon itu, apakah 72 pemohon itu lahannya termasuk dalam lahan yang belum dibayar, yaitu sebanyak 24 hektar. Apabila lahan termasuk di 24 hektar tersebut, maka kami minta agar pemerintah provinsi menganggarkan untuk melakukan ganti ruginya. Nah, oleh karena itu kami memberi waktu kepada pemerintah provinsi agar dalam waktu 3 bulan dari pertemuan tersebut pemerintah provinsi sudah melakukan verifikasi dan mendapatkan hasil data tersebut. Saya kira demikian. Jadi hasil rapat itu kemudian dituangkan dalam notulen rapat. Dalam notulen rapat. Izin yang mulia, itu bukti TP5 notulen rapat tanggal 10 Maret 2020. Terhadap tadi 24. Berarti TP5 apakah akan ditunjukkan terlebih dahulu baru dilanjutkan pertanyaan? ya, ya. Saudara menyatakan akan menunjukkan TP1 dan 2. Mau diperlihatkan? Saya berangkat. Urutan. Surat permohonan dan itu betul. Ini surat permohonannya Pak. Kemudian dari DPR, dari ketua, Ya. Ini meminta fasilitasi untuk pertemuan 1 Maret. Ini surat dari mana Pak? Dari ketua komisi kami kepada ketua DPR, kami memfasilitasi surat tersebut. Seperti ini ya. Lalu Baik. tanggal 10 setelah itu ini surat jawaban dari ketua DPRD ya menyetujui ya. dia menyetujui. Dia menyetujui surat dari TP2 tadi ya. Tempatnya itu terus surat ke pengacara. Ya, Jadi Pak, yang ini untuk meminta mereka datang. Surat keluar dari Ya, mana? dari DPRD. Komisi 1 ya Pak ya. Atas nama komisi 1, tapi karena itu institusi jadi yang menandatangani adalah ketua. nah ini yang baru ini terima hasil pemilihan rapat tadi ya. Ini Bapak hadir. Saya siapa? Saya. Di sini Bapak juga memberikan minta penjelasan terhadap status kepemilikan tanah. Perwakilan dari DPRD Pak. Komisi itu ada 10 orang. Orang Hadir ya Pak ya. hadir semua waktu itu. Hadir. Jadi kesimpulannya ini Pak ya, Ya. agar segera mengidentifikasi 72 orang tadi ya. Ya. Bapak jelaskan tadi mungkin ada lahan yang dan hektar. Mohon maksudnya Pak ya. Kemana Pak? 22 mohon Iya, 72 pemohon. Selain Pak perusahaan itu termasuk di sana Pak perusahaan. Oh di sana termasuk Pak juga juga. Untuk segera menganggarkan kalau memang ada. Ini absensinya Pak ya. TT6 absensi rapat Pak ya. Ini untuk dokumentasinya. Ya, Jadi segera mengetahui surat siap. Oke. Setelah rapat tanggal 10 Maret tahun 2021 itu, apakah ada tindak lanjut lagi dari pihak Pemprov untuk menindaklanjuti hasil dari rapat tersebut? Secara formal mereka tidak melakukan, tetapi secara informal kami ketahui bahwa pemerintah provinsi bersama Pak Kursani itu langsung turun ke lapangan untuk melihat area mana yang menurut penggugat adalah milik mereka yang belum dibayar.
yang saya ketahui. Jadi tugas dari DPRD dalam hal ini secara keseluruhan hanya sebagai fasilitator Pak, ya, terhadap masalah itu. Ya. Jadi untuk masalah pembayaran kewenangan saya itu. Kewenangan provinsi, karena kami di DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menyusun anggaran dan membuat anggaran untuk anggaran PUD tersebut. Kecuali itu adalah usulan dari pemerintah, kami hanya menyetujui apabila usulan itu telah disampaikan kepada DPR. Sampai saat persidangan ini, apakah memang pernah ada usulan dari Pemprov untuk melakukan pembayaran? Sampai saat ini belum yang mulia, jadi tidak ada usulan karena menurut informasi yang kami terima bahwa proses ini masih belum clear, belum selesai. Jadi waktu yang kami berikan 3 bulan itu masih belum bisa direalisasi dengan baik. Jadi sampai saat ini memang belum ada permintaan penganggaran dari pemerintah provinsi. Ya. Cukup yang Dari tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi yang ingin kami tanyakan kembali. Dalam pertemuan tanggal 10 Maret tahun 2021 itu yang hadir di situ semuanya kan saksi ketahui. Dan dari Pemprov pemerintah provinsi apa yang disampaikan beliau setelah ada pembicaraan itu kepada forum? Dalam forum rapat itu karena kita yang mulia menyampaikan sebagai memfasilitasi dari pertemuan dari dua pihak itu, pertama kami ingin minta kepada Biro Umum atas nama pemerintah provinsi untuk menyampaikan kronologis penggunaan atau lahan yang 500 hektar itu untuk pembangunan perkantoran, termasuk kami minta informasi berapa luas yang dibayar dan berapa yang belum dibayar, dan itu terkemuka pada saat itu adalah lahan yang 500 hektar tersebut seluas 476 sudah dibayar, 24 hektar belum berbayar. Terima kasih saudara saksi. Yang kami ingin tanyakan kembali, jadi pengakuan dari Pemprov benar, jadi 476 dan 24 belum dibayarkan. Apakah juga ada pengakuan dari Pemprov itu bahwa tanah penggugat kami Rusani, apakah dia waktu itu membenarkan untuk memverifikasi? Atas perintah hasil rapat bahwa kami minta penggugat dengan tergugat dalam hal ini persidangan ini untuk pemerintah provinsi untuk turun melihat lahan tersebut, karena menurut hasil kesepakatan kita pada waktu itu, apabila lahan yang dilihat itu adalah termasuk lahan yang seluas 24 hektar, maka kami akan minta kepada Biro Hukum dalam hal ini pemerintah provinsi untuk segera menganggarkan ganti rugi tersebut. Nah, ini yang saya kira belum terlaksana, Yang Mulia. Saya lanjutkan, Yang Mulia. Saudara saksi, pada waktu pertemuan tersebut antara Komisi 1 dengan pihak pemohon, dalam hal ini penggugat sekarang, kemudian ada pihak Pemprov sebagai tergugat pada saat itu. Pada saat itu apakah terkait ini menyampaikan pihak Pemprov berapa biaya yang total keseluruhan untuk penganggaran? Apakah ada disampaikan pada saat itu? Sepengingat kami yang belum ada. Belum ada. Kami hanya ingin menyampaikan apabila itu ada, maka dianggarkannya. Mungkin penganggarannya itu adalah hak dari Apriksa yang menentukan berapa nilai Berarti pada saat itu emang Pemprov tidak ada menyampaikan berapa anggaran total keseluruhan, itu tidak ada penyampaian dari mereka. Emang sengaja tidak disampaikan mereka atau emang ditutupi mereka? Sepengetahuan kita dalam rapat tersebut tidak ada
ada penyampaian hal tersebut, dan kami sendiri juga tidak menggali terhadap berapa nilai yang akan dibayar tersebut. Mohon izin, sebenarnya ada P11 majelis di dalam video itu sebenarnya ada, tetapi karena tidak bisa dimunculkan pada saat detik-detik terakhir pada pertemuan tersebut ada menyampaikan dari tergugat adalah tanah ini bisa lebih 500 hektar, 520, 500. Apakah saudara saksi mengetahui itu? Tidak mengetahui. Karena di dalam video itu kami, saya ingat kami di dalam video itu ada bahwa penyampaian dari tergugat itu bisa lebih dari 500, 520 karena hal ini secara apa namanya itu tidak jelas menjelaskan mereka bahwa tanah itu berapa bisa lebih. Apakah dalam arti itu adalah para saksi ini menanyakan kembali selesai pertemuan tersebut? Kami di luar forum rapat tidak pernah menanyakan. Mungkin di dalam pembicaraan tersebut dari saksi harus dari biro umum mungkin saja dia menyampaikan, mungkin sebagai asumsi saja mungkin, karena menurut catatan yang disampaikan secara formal hanya ada 24 hektar, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin asumsi mereka karena ada 72 orang yang mengklaim, dan itu setelah nilai klaimnya. Jadi itu bukan nilai ini tapi nilai klaimnya, karena masing-masing mengklaim misalnya 1 hektar, ada yang 5 hektar, ada 3, maka kumulatifnya adalah 89,43 hektar. Nah, mungkin itu yang dimaksud yang mulia. Tapi kalau di dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi 1, kami tidak membuka masalah itu dan tidak ada pembicaraan terhadap berapa luas. Kami ketahui hanya informasi dari biro umum yang dalam hal ini mewakili provinsi bahwa lahan untuk perkantoran itu adalah 500 hektar. Tadi ditunjukkan oleh bukti dari notulen tadi T5 ya. Kalau kami intinya verifikasi dengan jangka waktu paling lambat 3 bulan. Sepengetahuan saksi telah dilakukan atau tidak itu oleh Pemprov sendiri? Menurut yang kami ketahui bahwa itu dilaksanakan karena yang kami ketahui penggugat dalam hal ini wakil pengacara dan atas nama Pertani itu bersama-sama turun ke lapangan untuk melihat areal. Itu yang kita ketahui. Artinya 3 bulan yang kami ke depan itu sudah dilaksanakan. Kemudian mohon izin majelis, mohon P6 majelis untuk memperlihatkan apakah P6 surat hasil laporan peninjauan lokasi. P6. Bisa lihat. Terkait laporan hasil dari penggugat terkait ini Bapak mengetahui nggak Pak? Tidak ada. Hasil ini kan hasil pertemuan tadi yang Bapak maksud tadi yang ada verifikasi Di anggaran gitu. Di revisi ada 2 buting. Ada 2 buting masalah anggaran. Sedang berada pada Jadi mengetahui tidak pada waktu verifikasi datang pihak Pemprov dengan kuasa hukum Pak? Ke lapangan kami tahu dari informasi karena itu dalam kurun 3 bulan, tetapi di dalam hasil yang diperoleh antara biro umum dalam hal ini mewakili pemerintah provinsi dan kuasa penggugat tidak ada. Tangan sini posisinya. Supaya memperjelas versi yang mana. Ya. Mau tahu ya Pak ya.
Di dalam notulen tadi kan 3 bulan. 3 bulan ini kalau tidak dilakukan oleh pihak Pemprov itu seperti apa, Pak? Mekanismenya, Pak, di DPR atau bagaimana? Kami selaku pihak yang ingin menyelesaikan antar pihak yang bersengketa, dan proses kami adalah menjembatani sesuai surat yang disampaikan tertanggal 22 Maret, dan hasil pertemuan itu telah kita buat dengan beberapa poin. Setelah itu kami tidak melibatkan diri lagi terhadap hasil keputusan tersebut atau langkah-langkah apa yang disampaikan. Oleh karena itu kami tidak pernah menerima laporan, tidak pernah dilaporkan, sehingga kami sendiri hanya tahu apabila 3 bulan itu dilaksanakan oleh mereka atau tidak dilaksanakan, itulah perintah kami, dan kami tidak bisa membuat satu sanksi atau maupun satu tindakan kepada pemerintah, karena tupoksi kami tidak sampai pada hal tersebut. Terima kasih. Saya hanya melanjutkan saja dari rekan terdahulu. Untuk saksi pada saat tahun 2021 itu apakah pernah berada pada badan anggaran? Pada tahun 2021 itu saudara saksi berada pada badan anggaran? Saya sampai saat ini berada di badan anggaran. Oke. Untuk tahun 2001 setiap pembahasan anggaran yang biasanya diusulkan dari pemerintah provinsi, tadi saudara mengatakan tidak ada usulan. Apakah pernah saudara menanyakan kenapa ini untuk pembebasan lahan yang karena sudah difasilitasi, sudah masuk di DPR, pernah saksi tanyakan kepada pemerintah provinsi, apakah kenapa tidak dianggarkan? Jadi begini, ya. Badan anggaran itu adalah lembaga dari DPRD yang mengawasi jalannya penyusunan anggaran. Kita tidak punya wewenang dan tidak punya hak untuk ikut serta menyusun kegiatan anggaran untuk APBD, baik itu anggaran murni maupun anggaran perubahan. Hanya saja pada saat usulan tersebut itu ada yang namanya tim APBD, Nah, itulah yang menyusun, menganggarkan, merencanakan. Kami hanya membahas apa yang disampaikan. Selama yang disampaikan itu ada tanda petik usulan ganti rugi, maka itu kami bahas. Tapi karena dalam usulan itu tidak pernah ada, kami tidak punya wewenang untuk mempertanyakan masalah itu, dan itu adalah ranahnya eksekutif yang bukan menjadi ranah kami di dalam melaksanakan hal tersebut. Nah, itulah tugas dari badan anggaran. Jadi apabila itu sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan rencana, dan sesuai dengan kegiatan yang akan disusun tersebut sinkron, maka kami akan mensahkan anggaran, rencana anggaran tersebut. Jadi kami tidak bisa masuk kepada mempertanyakan hal-hal yang di luar selain tadi tidak adanya usulan dari pemerintah provinsi, kemungkinan kami ingin bertanya juga dengan saksi, apakah ada solusi dan alternatif lain untuk penyelesaian tanah atas nama klien kami almarhum Kursani. Nah, untuk ditindaklanjuti sesuai karena tanah tersebut sudah masuk dan sudah dipergunakan oleh Kebun Raya Banua yang ada di sana. Terima kasih. Nah, begini yang mulia, kami sudah punya statement dengan
pertemuan pada saat itu agar mereka masing-masing pihak turun memverifikasi lahan tersebut. Nah, apabila lahan tersebut masuk di dalam ranah 24 hektar, maka kami minta agar itu diamankan. Nah, pertanyaan yang disampaikan tersebut kami akan sampaikan, apakah lahan atas nama perusahaan yang saat ini masuk di dalam kebun raya itu termasuk lahan yang 24 hektar belum dibayar, ataukah itu sudah dibayar tetapi diterima oleh orang lain, tidak kami ketahui. Tapi selama itu 24 hektar masuk dalam ranah 25 hektar, maka kami punya tanggung jawab untuk meminta kepada pemerintah provinsi untuk segera dilakukan proses pembayaran. Terima kasih, izin yang mulia. Yang terhormat saudara saksi. Saudara saksi posisinya adalah sebagai wakil rakyat yang membidangi masalah keuangan, ya, hukum dan pemerintah. Pertanyaan kami, pada saat pemerintah provinsi mengajukan anggaran dan juga sampai ke ABT, apakah saksi pernah mempertanyakan kenapa tidak dianggarkan untuk ganti rugi atas nama perusahaan ini? Semestinya kan saudara saksi ada mempunyai catatan bahwa ini adalah laporan masyarakat yang perlu untuk ditindaklanjuti. Pertanyaannya, kami hanya mempertegas yang mulia. Ya, mempertegas. Ya. Apakah saudara saksi ada lagi mempertanyakan kepada pemerintah provinsi, apakah tidak ada lagi tambahan dana dari yang ada itu? Karena saksi tadi menjelaskan bahwa tidak ada upaya lagi untuk menambah dana pembelian tanah yang belum dibayarkan itu. Begini yang mulia, DPRD sesuai dengan fungsinya hanya 3. Pertama, membuat peraturan daerah. Yang kedua, menyusun APBD. Dan yang ketiga, pengawasan. Nah, di dalam penyusunan APBD ini, itu yang bertindak adalah pemerintah provinsi. Dan dalam hal ini adalah badan perencanaan pembangunan daerah bersama dengan kepala kalau dulunya namanya kepala badan keuangan. Mereka yang masuk ke tempat kami itu sudah matang, sudah disusun. Kami APBD, tim APBD dan badan bangga hanya meneliti dari sana. Selama di sana itu ada, kami akan teliti dan kami akan pertimbangkan. Tetapi di luar itu bukan ranah kami, karena kami tidak tahu apa pertimbangannya pemerintah provinsi dalam tanda kutip tidak memasukkan. Apakah karena selesai sudah prosesnya, apakah belum, apakah itu mungkin karena menurut pemerintah provinsi sudah dibayar, tetapi kepada orang lain itu tidak bisa. Jadi kami tidak mungkin memasukkan sesuatu yang bukan di dalam koridor yang sudah dibuat oleh pemerintah provinsi. Saya kira demikian yang mulia. Terima kasih yang mulia. Cukup. Saksi, untuk mediasi yang melibatkan pihak DPRD, khususnya terkait tanah atas nama perusahaan ya, sudah pernah dilakukan berapa kali mediasi? Kami hanya 1 kali sesuai dengan permohonan. Sesuai dengan berita acara tanggal 10 Maret 2021? Siap. Betul ya? Pada saat mediasi, pihak perusahaan ini apakah membawa bukti alas kepemilikan atas tanah yang diklaimnya? Ada. Ada. Berupa apa? Berupa segel. Tulis atas nama siapa? Saya lupa. Lupa ya, tapi ada itu. Ada. Ditunjukkan kepada pihak Pemprov? Saya kira ditunjukkan kepada kami selaku fasilitator. Pada saat itu duduk bersama mediasinya? Berseberangan. Iya. Pada saat dia menunjukkan alasan pemilikan, dapat terlihat oleh pihak Pemprov
Tidak terlalu persis yang mulia, tapi yang jelas di dalam forum itu disampaikan dan kita bacakan lahan itu, dan letaknya pun kita ketahui. Karena itulah pada saat turun ke lapangan itu titik koordinatnya sudah kita ketahui bersama yang dilihat. Jadi penggugat menunjukkan lahan itu di sana sebenarnya, dan tergugat juga datang ke sana. Nah, pada saat proses mediasi itu kan di suatu tempat ya, bukan di lahan kan pada saat mediasi? Di lahan, di tempat titik. Mediasinya dilakukan di mana? Di lokasi. Di lokasi, Iya. bukan di kantor. Bukan. Oh. Jadi kita waktu 3 bulan. Posisinya di mana itu? Di mana? Di perkantoran itu tepatnya di mana? Nah, menurut informasi penggugat itu termasuk lahan yang ada di kebun raya. Ini kalau saya baca di TT 15 miliknya DPRD ya, itu surat DPRD, tempat di gedung DPRD lantai 4, ruang rapat Komisi 1 DPRD Provinsi Kalsel. Benar. Rapat. Berarti bukan di lahan kan pada saat itu mediasinya? Mediasinya di sana, tapi menunjukkan lokasi. Ya, enggak, yang saya tanya dulu mediasinya. Mediasinya benar. Nah ya, di lantai 4 ini ya, bukan di luar kan? Ya, itu ruangan Komisi 1. Kita ngomongin di dalam dulu. Ya. Nah, pada saat di dalam itu, maksud saya, pihak perusahaannya ada menunjukkan surat-suratnya tadi ya? Siap. Dilihat nggak sama Pemprov? Sepingat saya tidak disampaikan langsung, tapi kita Diserahkan bacakan. ke mediator berarti? Ya, mediator. Fasilitatornya siapa waktu itu sebagai mediator? Pimpinan rapatnya almarhum Saidillah, anggota DPR Komisi 1 dari fraksi Gerindra yang saat ini telah meninggal. Haji Syahdilah Esos MSI. Iya. Betul itu ya? Ya. Selaku Wakil Ketua DPR, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD. Pada saat pihak Pak Kusani menyerahkan alas kepemilikan kepada mediator, itu Bapak hadir di sana ya? Siap. Apa tanggapan dari Pemprov? Kalau Pemprov itu tadi bahwa mereka menyilahkan penggugat untuk sama-sama melihat lokasi yang menjadi yang akan dimediasi tersebut. Jadi tidak ada bantahan mengenai alas haknya dulu ya, belum ada. Tidak ada alasan, tidak kita persoalkan. Tidak dipersoalkan. Terus habis itu untuk tadi Bapak bilang ada ke lapangan. Ya, Nah, itu siapa saja yang ke lapangan? yang ke lapangan adalah dari pemerintah provinsi bersama dengan Pak Kusani dan para pengacara. Apakah pihak DPRD ada ikut terlibat? Tidak ikut. Tidak ada. Berarti itu dilaksanakan setelah adanya rapat di DPRD Siap. tadi ya. Yang mulia. Di sini saya baca kesimpulannya di poin 2, pengidentifikasian dengan jangka waktu paling lambat 3 bulan. Ya. Terhitung hari itu berarti ya, Terhitung hari pada saat tanggal 10 Maret 10 Maret. 2021 ini. Ya. Terus apakah dari pihak Pemprov ataupun Haji Kusani dalam waktu sudah, ini udah pasti lebih dari 3 bulan ya, Ya. adakah tindak lanjut secara formil, entah itu surat atau pertemuan kepada pihak DPRD? Kami tidak mengetahui, karena dengan dibayar Surat tidak ada ketua surat. Kalau ke DPRD nggak ada lagi ya suratnya ya. Terus tadi saudara secara formal tadi saudara sempat jawab ya tidak ada. Pas di awal tadi ditanyakan oleh pihak DPR. Namun secara informal saudara pernah mendengar ada pengecekan di lapangan. Ya, itu Ya, tadi. betul ya. Yang itu tadi. Saudara dengar dari siapa? Ya, saya kira Enggak, yang saudara dengar dari siapa infonya itu? infonya adalah dari staf komisi kami. Dari staf komisi ya, bahwa sudah dilakukan Ya. pengecekan tanah. Ya. Apakah saudara mengetahui hasil tindak lanjut dari pengecekan tanah itu, apakah dibenarkan tanah tersebut adalah milik perusahaan oleh pihak Pemprov atau menggantung sampai sekarang? Menggantung sampai sekarang. Menggantung, tidak ada pernyataan iya itu benar tanahnya di Ya. situ dan tidak ada juga penolakan. Ya. Apakah sekarang pihak DPRD masih ada membicarakan tanah terhadap 72 pemohon ini? Karena itu sudah kita serahkan kepada pemerintah provinsi
Maka kalau itu masih ada klaim, silahkan klaim dengan pemerintah provinsi. Gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk DPR untuk dilibatkan kembali sebagai mediator? Apabila mereka mengajukan permintaan. Tidak menutup kemungkinan ya, berarti ya. Terus yang saya tanyakan, ini di kesimpulan pertama ada 72 orang atau 72 pemohon yang klaim dengan tanah totalnya kurang lebih 89,40 hektar. Itu informasi dari mana didapatkan ada 72 orang? Pernyataan pada saat pertemuan Dinyatakan oleh siapa? oleh Biro Umum mewakili pemerintah. Berarti ada 72 orang yang mengklaim ya. Terhadap 72 pemohon ini, apakah tanah mereka ini ada yang kepemilikannya tumpang tindih? Misalnya si A sama si B ngapain sama-sama tanah itu tuh? Kami tidak sampai ke sana yang mulia. Kalau untuk tanah perusahaan sendiri, Bapak tahu tidak ada pihak lain yang mengklaim selain Pak perusahaan? Ranahnya saya kira Tidak sampai sejauh itu ya. Cuma taunya disampaikan 72 orang. Jangan luas tadi sedikit. Demikian tadi ya. Lanjutkan ya Pak ya. Ya. Dan kembali terkait proses mediasi, katanya sedikit menjelaskan. Itu bahasanya. Jadi hasil dari mediasi tersebut masih berupa penegasan yang perlu ditindaklanjuti. Di sini ada poin terkait apabila benar tanah keluarga atas nama Kusani, maka Pemprov menetapkan harga sesuai dengan tim appraisal. Apabila benar ini apa maknanya? Maknanya yang mulia, apabila tanah perusahaan itu masuk dalam ranah 24 hektar yang menurut pemerintah provinsi belum benar-benar belum dibayar. Tetapi kalau di luar itu kemungkinan tanda petik itu sudah terbayar oleh pemerintah. Berarti apabila benar ini mengandung dua makna. Yang pertama, lokasi tanah apakah benar masuk Ya. ke dalam lokasi pengadaan itu. Ya. Yang kedua, apakah sudah dibayar atau belum. Ya, Itu tujuan identifikasinya Pak ya. iya. Seperti itu. Kemudian dilakukan proses identifikasi, pihak DPRD juga ikut turun ya Pak ya? Tidak itu. Tidak ikut? Ya. Setahu saudara yang turun siapa saja? Informasi yang saudara terima? Para pihak. Para pihak ya Pak ya. Tapi hasil ya, melanjutkan pertanyaan pemuka tadi, hasil daripada pengidentifikasian tersebut ada berupa berita acara yang sampai kepada DPRD? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian pertemuan ini hanya menyimpulkan dalam jangka waktu 3 bulan. Kemudian tidak dicantumkan apa langkah selanjutnya setelah 3 bulan tersebut. Apakah karena memang saudara membatasi terkait kewenangan? Ya, saya jangan begitu. Seperti itu. Ya. Karena memang sifatnya hanya saran ya Pak ya. Rekomendasi. Rekomendasi istilahnya ya. Harapannya dengan adanya hasil pengidentifikasian tersebut akan dianggarkan, baru akan dibahas di Banggar. Begitu ya Pak ya? Yang mulia begitu. Nah, pada tahun proses ini 2006 sampai 2009 ya Pak ya. Saudara masih menjabat di tahun itu selaku apa Pak? 2000 mana? 6 sampai 2009. Saya belum menjadi anggota DPR, masih menjadi ASN. Pada saat itu ya Pak ya. Proses 2021 ini masih ya Pak ya? Ya, saya jadi anggota DPR sejak 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai sekarang. Sampai sekarang ya Pak ya. Nanti 2021 masih menjabat. Nah, dari pertemuan 2021 itu, kemudian 2022, 2023, apakah dari Badan Anggaran ada melihat usulan-usulan terkait anggaran ini? Tidak ada. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Ya, putaran kedua saya kembalikan. Ada? Menggugat kalau misalnya ada? Cukup yang mulia. Pertanyaan?